Bapak ini kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin kayak lesu banget mukanya? Gimana penjualan hari ini? Masih sepi atau tidak, Pak? Masih sama, Bu. Yang beli cuma 2-3 orang. Itu pun belinya cuma sebungkus saja. Ini semua imbas dari kenaikan bahan baku bakso. Gara-gara kita naikin harga bakso kita sedikit saja, orang-orang udah pada gak mau beli. Yang sabar ya, Pak. Oh iya, Pak. Tadi Pak Joni kesini. Mau membicarakan soal biaya sewa lapak bakso kita. Katanya bulan depan terpaksa dinaikkan harganya. Aduh. Ada saja Pak Joni ini. Udah tahu penjualan lagi lesu begini, malah seenaknya naikin biaya sewa. Kita saja untuk modal besok, belum tentu ada. Gimana mau bayar sewa lapak? Gimana kalau kita jualan keliling saja, Pak? Duh, males banget, Bu. Kalau jualan keliling, Bapak mesti cari pelanggan baru lagi. Dan itu pun kalau ada yang beli. Kalau nggak ada, sama saja bikin capek doang. Terus gimana, Pak, solusinya? Ibu juga pusing banget ini. Solusinya ya gimana caranya kita bisa menormalkan harga, tapi kita tetap dapat untung. Di situasi kayak sekarang kayaknya susah, Pak. Semua perdagingan, ikan dan bahan pangan naik semua harganya. Ya ampun, buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Masa baru laku 2 bungkus? Orang-orang pada kenapa sih? Harga bakso naik 5.000 per porsi saja. Sudah pada gak mau beli? Udah pada miskin semua kah mereka? Bejo, abis mancing ya? Ya bang, abis mancing nih, mancing dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gak dapet apa-apa, sebel banget gua. Lah kok bisa? Udah gak doyan cacing lagi kali, Jo? Bisa jadi sih bang, atau mungkin mereka udah dapet jatah yang biji, makanya gak doyan cacing. Hehehe, ada-ada aja lu, Jo. Sungai sekarang tuh udah gak kayak dulu lagi bang. Sekarang sungai sudah sangat tercemar. Ikan-ikan sungai yang biasanya melimpah, kini mulai tergantikan sama ikan sapu-sapu. Apa? Ikan sapu-sapu? Ya bang, gue dari kemarin mancing cuma dapat ikan sapu-sapu doang. Bete banget ini. Pulang nanti pasti bini ngomel lagi. Nah, kenapa nggak dibawa pulang aja tuh ikan? Kan lumayan buat dipindang. Idih, najis banget bang. Ntar yang ada, gue yang disuruh makan. Ya udah dulu ya, udah sore ini gue mau balik dulu. Buru-buru banget, Jo. Pasti takut ya. Ntar malam suruh tidur di teras. Sialan lu bang. Ya udah, gue balik dulu ya. Gimana ikan gak mahal? Orang ikan di sungai aja udah langka. Tapi kok aku jadi kepikiran satu hal ya. Kayaknya di sini nih, sungai yang banyak ikan sapu-sapunya. Bismillah, moga aja eksperimenku berhasil. Kan lumayan tuh, buat campuran bikin bakso. Karyo pun mulai memiliki ide gila dengan mengoplos daging sapi dengan daging ikan sapu-sapu. Hari itu juga, ia mendapat banyak tangkapan ikan sapu-sapu. Wah, memang benar kata si Bijo. Ini sungai isinya udah ikan hama semua. Tapi buat gue, ini adalah rezeki terbesar. Dengan ikan-ikan ini, gue bakal olah menjadi bakso yang sangat lezat. Abis dari mana kamu, Pak? Tumben pulangnya malam sekali. Papa habis menangkap banyak ikan sapu-sapu. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kalau Bapak mau pakai ini buat campuran bakso. Astagfirullah, Pak. Tapi itu bahaya, Pak. Ikan sapu-sapu itu tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Halah, jangan sok tahu kamu. Nyatanya, masih banyak penjual somai di luar sana yang pakai ikan ini. Nyatanya, kamu gak pernah dengar mereka keracunan kan? Udah sana, racik kuah bakso yang lezat seperti biasa. Karyo pun mulai melancarkan aksi liciknya. Satu persatu bahan adonan bakso dimasukkan. Ia memberi banyak pewarna pada daging ikan sapu-sapunya agar terlihat seperti daging sapi. Wah, jadinya banyak banget. Semoga saja rasanya tidak jauh beda sama daging sapi. Dengan begini aku bisa kasih harga semurah-murahnya tanpa takut rugi. Semoga dengan adanya promo hari ini
bisa mengembalikan pelangganku. Wah, yang bener aja ini. Bakso 10.000, dapat es teh gratis, dan bisa refill juga kalau kurang esnya. Wah, benar sekali, Neng. Wah, murah banget ya, Pak. Ya udah deh, kita mau 2 porsi ya. Dimakan di sini aja. Oke, siap deh. Wah, kayaknya lagi promo besar-besaran nih. Pak RT. Iya nih, Pak. Bapak gak mau cobain. Asli pakai daging sapi berkualitas loh ini. Wah, padahal daging lagi mahal banget loh. Tapi Pak Karyo, jualannya kayak lagi sedekah. Hehe. Iya, Pak. Biar semua orang di kampung ini bisa ngerasain baksonya Pak Karyo. Makanya saya murahin. Memangnya Pak Karyo nggak takut rugi? Aman deh, Pak. Rezeki kan sudah ada yang ngatur, Pak. Wah, memang penjual panutan ya Pak Karyo ini. Ya sudah, tolong buatkan saya 1 porsi. Sama nanti bungkusin 1 lagi buat istri saya di rumah. Oh, siapa? Hari pertama ia berjualan bakso ikan sapu-sapu, berjalan aman, hampir tidak ada orang yang mencurigainya. Hari demi hari, bakso Pak Karyo semakin ramai pembeli karena harganya yang terbilang murah dan rasa kuahnya yang lezat, sehingga bisa menutupi rasa asli bakso ikan sapu-sapunya. Dari hasil penjualan baksonya, Pak Karyo berhasil membeli ruko baru, rumah dan juga mobil. Ia benar-benar berada di puncak kesuksesan. Akhirnya aku bisa berada di posisi ini sekarang. Posisi yang aku impi-impikan sedari dulu. Rumah, mobil, dan kekayaan. Gacor banget ya, Bu. Jualan bakso pakai daging oplosan. Kenapa nggak dari dulu aja kita pakai cara ini? Kan nggak perlu susah-susah jadi orang miskin. Bener kan, Bu? Pak, sekarang kan kita udah punya segalanya. Apa nggak sebaiknya Bapak berhenti bermain curang kayak gini? Apa kamu bilang? Berhenti bermain curang? Hei Nurul, kamu bisa tidur di kasur yang empuk dan ber-AC. Serta nggak perlu lagi hidup ngontrak. Itu berkat siapa? Berkat suamimu yang pinter ini kan? Kalau aja saya nggak jago ngoplos bakso, mungkin sekarang kita masih hidup melarat. Ah, Pak, tapi kan kasihan mereka yang beli bakso kita. Ngapain kamu kasihan sama mereka? Mereka aja nggak kasihan sama kita. Apa kalau kita miskin, mereka bakal kasih kita uang? Pak tolong, hentikan semua ini. Kita kan udah cukup modal, kalau memang mau beli daging asli. Ini bukan perkara modalnya, tapi ini tentang keuntungannya. Kalau kita pakai daging sapi asli, kita nggak akan dapat untung seperti waktu kita pakai ikan sapu-sapu. Mikir kamu itu mending diem aja. Kalau gak mau saya usir dari rumah ini. Astagfirullahalazim, sadarkan suamiku ya Tuhan. Loh, di mana aku? Sesak sekali dadaku. Apa? Ini kan di dalam laut. Kok aku bisa sampai sini? Badanku kenapa bersisik seperti ikan? Nurul, tolongin saya. Berteriaklah sekencang mungkin, tidak akan ada yang mendengarmu, wahai manusia rakus dan licik. Siapa kamu? Kenapa kamu seperti aku? Aku adalah ikan sapu-sapu yang setiap hari kamu hidangkan untuk memberi makan pelangganmu. Astaga, ternyata cuma mimpi. Loh, kulitku kenapa bersisik dan badanku kenapa menyerupai ikan? Tiba-tiba, badan Karyo mendadak seperti ikan, memiliki sisik, ekor, serta bau yang sangat amis. Karyo sudah berpindah-pindah rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak mampu menangani penyakit langkanya ini. Seluruh aset-asetnya ia jual, hingga ia kembali jatuh miskin. Setelah kebusukan Karyo diketahui warga pun mengusirnya dari kampung karena dianggap membawa malapetaka jika tetap hidup di kampungnya. Istrinya juga pergi meninggalkannya karena tak tahan melihat fisik dan bau suaminya.